kasih pupuk limbah dapur dan pupuk kimia. Tinggal kita nanti lihat seminggu atau 2 minggu. Umur kurang lebih 20 hari ya Mas Dika? 20 hari. 20 hari inilah hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, ini adalah tanaman kangkung yang sudah kita posting yang menggunakan pupuk limbah dapur dan alhamdulillah tumbuh subur dan sehat sebagaimana sudah kita posting. Dan sekarang sudah semakin subur dan siap untuk dipanen. Namun, pada kesempatan sekarang saya bersama Mas Dika akan merespon ada permintaan dari pemirsa yang meminta uji coba pupuk kimia dibandingkan dengan pupuk limbah dapur yang kami gunakan ini. Nah, untuk itu kita tidak melakukan penanaman yang baru, tapi akan memanen yang ini Mas Dika ya. Kemudian nanti kita bandingkan. Ada 3 yang kita bandingkan. Pertama, ini nanti menggunakan urea setelah kita panen. Kemudian yang 2 pot ini NPK. Jadi masing-masing 2 pot. Kemudian yang 2 pot ini yang kita gunakan pupuk limbah dapur. Namun bedanya pada pupuk limbah dapur yang sekarang kita gunakan, ini kita campur antara pupuk air beras, air ikan, dan air daging kita satukan. Kita ingin lihat seperti apa perbedaannya. Oke, sambil Mas Dika melakukan panen, saya sambil akan jelaskan tentang pupuk ini. Jadi ini dilakukan panen. Untuk nanti kita coba dari 3 jenis pupuk ini. Secara logika, jelas yang pasti akan unggul adalah pupuk kimia tentunya. Karena kita tahu pupuk kimia adalah fast release, sangat cepat. Sementara pupuk limbah dapur, pupuk organik itu slow release. Cuma karena ada permintaan, mari kita buktikan. Saya sendiri belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Nah, kalau kita bandingkan NPK juga dengan urea, pasti yang akan bagus tuh secara logika urea. Karena kandungannya nitrogen, dia akan lebih menyuburkan daun. Dan penyerapannya akan lebih cepat terserap oleh tanaman. Dibanding dengan NPK yang memang kandungannya ada juga nitrogen, fosfat, dan kalium. Tapi ya kita untuk coba-coba, dan kebetulan ada permintaan, jadi ini kita coba lakukan uji coba pada tanaman yang baru dipanen seperti ini. Ini cukup banyak juga hasilnya, 6 pot. Kita panen semua. Nanti setelah aplikasi kita lihat 1 minggu seperti apa hasilnya dan bagaimana perbedaannya dari ketiga jenis pupuk ini. Oke. Lumayan banyak hasilnya. Pot yang terakhir kita panen. Oh, banyak juga hasil panennya Mas Dika. Oke. Pemotongan sudah selesai. Langsung kita aplikasikan pupuk. Mau yang mana dulu Mas Dika? Yang limbah dapur. Limbah dapur dulu. Oke. Mungkin untuk 2 pot cukup 1 liter ya masing-masing ya. Kita ambil 1 liter air. Nah, kita campurkan pupuk limbah dapurnya agak banyak aja, nggak ada masalah. Mungkin bisa 6 sendok lah Mas Dika. Kalau tutup aja. Boleh. Agak dilebihkan aja karena kan kalau pupuk organik aman. Dilebihkan nggak apa-apa. Kecuali untuk pupuk kimia hati-hati takut malah terbakar. Oke. Ini 8. 8 tutup ya. 8 tutup air mineral untuk 1 liter air. Langsung kita kocorkan ke yang uji coba limbah dapur.
Oke. Oke, cukup. Nah, yang kedua adalah yang NPK. Kita gunakan NPK kurang lebih setengah sendok ya Mas ya. Sedikit aja. Takut kebanyakan mati. Ya, setengah sendok. Cepet larut enggak? Keras ya? Larut. Oke, ini yang NPK udah kita tandai ya. Yang NPK 1 dan ini 2. Seperti apa nanti hasilnya dari uji coba ini? Oke, yang NPK disiramkan. Tentu kita tahu pasti yang bagus itu yang pupuk kimia. Tapi paling tidak kalau pupuk organik limbah dapur ini bisa subur juga, itu sudah cukup bagus. Nah, sekarang yang ketiga adalah urea. Kita gunakan sedikit aja, setengah sendok juga. Nah, seperti ini. Oke. Aduk. Larut. Oke, kita siramkan. Yang urea pun udah kita kasih tanda urea. Jadi kami melakukan apapun selalu yang diposting itu adalah setelah ada hasil dan fakta. Nah, demikian uji coba aplikasi pupuk limbah dapur dan pupuk kimia. Tinggal kita nanti lihat seminggu atau 2 minggu seperti apa hasilnya. Setelah 1 minggu dilakukan pemotongan dan aplikasi pupuk 1 kali, inilah hasilnya setelah 1 minggu. Sudah mulai tumbuh tunas tinggi-tinggi, dan pada kesempatan sekarang kita lakukan pemupukan yang kedua. Namun sebelum dilakukan pemupukan ini kita evaluasi dulu ya. Kalau yang dipupuk urea ini daun lebih besar-besar ya Mas Dika ya. Lebih gemuk ya. Lebih gemuk karena memang nitrogen fungsinya untuk menyuburkan daun. Kalau yang NPK masih seperti ini. Yang luar biasa, ternyata pupuk limbah dapur pun bisa mengimbangi pertumbuhannya. Oke, kita lakukan sekarang pemupukan yang kedua. Pertama yang limbah dapur dulu. Agak banyak aja nggak apa-apa Mas Dika. Kalau yang gelas aqua. Kalau yang pupuk organik kan aman ya, dan dia hanya air. Jadi sekali lagi ini air ikan, air daging dan air beras kita satukan. Ingin tahu hasilnya seperti apa? Ini yang air ikan kita siramkan. Jadi ternyata yang limbah dapur pun hasilnya cukup mengagetkan. Dia bisa mengimbangi juga bagus. Nah, sekarang yang urea. Yang NPK juga. Oh, apa yang NPK ya? Oke. Mungkin sekitar 20 hari ya bisa kita panen ya. 20 hari panen kedua. Ya. Panen kedua. Jadi kurang lebih 1 kali pemupukan lagi paling minggu depan ya. Berarti aplikasi pupuk 3 kali. Di minggu ketiga itu udah bisa dipanen. Yang NPK. Ya, yang NPK udah. Tinggal sekarang yang menggunakan urea.
Ini udah ada nama semua ya, jadi tidak keliru. Nanti hasilnya seperti apa. Oke, urea udah dilarutkan, tinggal aplikasinya. Sekarang kita siramkan yang urea. Mungkin pemupukan berikutnya airnya harus udah lebih banyak ya Mas Dika ya. Lebih banyak bisa setelah semalas ya. Ini berseliter. Iya. Oke. Setelah umur kurang lebih 20 hari ya Mas Dika. 20 hari. 20 hari inilah hasilnya dari uji coba pupuk limbah dapur, NPK, dan urea. Mari kita evaluasi Mas Dika. Ini yang urea ya Mas Dika. Urea. Kalau kita perhatikan yang urea itu daun lebih besar-besar dan batang lebih besar ya Mas Dika ya, Besar, dua pot ini. agak lemes. Cuma dia lembek karena over N. Tentu kita tahu bahwa urea itu kandungannya hanya nitrogen dan berfungsi untuk membesarkan batang dan daun. Cuma kelemahannya seperti ini, dia agak lembek. Dan yang kedua, ini yang menggunakan urea, NPK. NPK. Pohon lebih atletis ya Mas Dika. Jadi seimbang, Kokoh dia. lebih kokoh karena memang asupan nutrisinya sesuai dengan pupuk yang kita berikan, yaitu NPK yang tentu kandungannya nitrogen, fosfat, dan kalium itu lengkap. Jadi atletis seperti ini tanamannya. Ini adalah pembelajaran buat kita. Manakala ketika kita ingin menyuburkan pohon, di awal kita bisa menggunakan nitrogen, tapi segera disusul dengan unsur hara yang lain supaya tanaman atletis dan kokoh seperti pada tanaman kangkung yang kita menggunakan NPK seperti ini. Nah, yang terakhir ini adalah yang menggunakan limbah dapur. Seperti ini. Ini sampai usia 20 hari ini 3 kali aplikasi semuanya ya Mas Dika ya. Jadi kalau kita lihat, memang yang menggunakan pupuk limbah dapur ini pohonnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan yang dua ini. Silahkan digeser ke sini supaya kelihatan Mas Dika. Di tengah sini. Nah, kalau kita bandingkan yang menggunakan pupuk limbah dapur tidak sebesar yang menggunakan NPK atau urea, ya tentu karena memang pupuk limbah dapur itu slow release. Tapi kelebihan dari pupuk limbah dapur yang kita gunakan ini adalah bahwa daunnya itu lebih bagus ya Mas Dika. Dia kecil-kecil, bahkan biasanya kangkung di pasaran tuh yang paling bagus itu adalah yang berdaun kecil seperti ini. Nah, tentu saja keunggulan limbah dapur ini selain kita bisa menggunakan pupuk organik, juga bisa memanfaatkan limbah-limbah dapur. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari uji coba ini adalah bahwa kalau hanya untuk kita menanam tanaman sayuran daun, kita jangan ragu hanya dengan menggunakan pupuk limbah dapur, semuanya bisa kita aplikasikan. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari uji coba penggunaan pupuk NPK, urea, dan pupuk limbah dapur sesuai dengan permintaan pemirsa. Inilah hasilnya. Ayo kita gunakan pupuk limbah dapur untuk bertanam sayuran daun di rumah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.